ini adalah anugerah LSF kelima dan Iya. Indosiar ini ketiga kalinya menyiarkan langsung dan Betul. menjadi penyelenggara gitu. Bu. Betul. Sebetulnya apa arti penting anugerah Oke. LSF bagi Indosiar? Untung atau rugi dari sisi bisnis itu sebenarnya pertama tidak bisa kita lihat dari uang semata. Gitu. Benar. Namun memang menyelenggarakan atau menerima amanah dari lembaga sensor film ini menjadi kebanggaan kami. Tontonlah film sesuai umurmu. Halo sahabat sensor, mari kita ketemu lagi bersama saya Gustaf Olia di Kelas Cinema. Kali ini kita nggak syuting di tempat biasa ya, kita on the spot di tempat di mana nanti akan ada Malam Anugerah Lembaga Sensor Film 2025. Dan itu akan dilaksanakan pada tanggal 8 November 2025 di sini, yaitu di Studio 5 Indosiar. Dan kita akan lihat ke dalam seperti apa persiapannya. Ayo! Ibu Siwi, apa kabar Bu? Hai, Mas Gustaf, apa kabar? Kabar baik. Aduh, selamat datang di studio Terima kami. kasih Bu, ini udah nggak sabar banget sebetulnya Bu. Yang nggak sabar saya atau Mas Gustaf nih? Saya juga Bu, saya pasti Bu. Pastinya, kayaknya Karena semua orang udah nggak nunggu sabar. banget Bu, betul. Kayaknya semua orang udah nggak sabar karena promonya udah gencar banget gitu ya. Bener banget. Aku rasa seluruh orang Indonesia udah tahu. Udah nungguin banget ya Bu ya. Oke. Nah sahabat Sensor Mandiri, ini adalah Bu Harsiwi Ahmad, Direktur dari SCM yang menaungi Indosiar dan juga sejumlah perusahaan media lainnya. Dan kali ini dia akan melihat langsung persiapannya. Saya juga diajak ingin tahu seperti apa Malam Anugerah Lembaga Sensor Film 2025 yang dilaksanakan di Studio 5 Indosiar ya Bu ya. Di Studio 5, tapi sebelum kita beranjak ke yang lain, nah ini halamannya, nanti tamu-tamu akan di sini. Jadi ini akan ada tenda ya Bu ya? Akan ada tenda untuk makan, untuk mingle, saling ngobrol. Nanti semua parkir-parkir udah tersedia lapangannya. Karena ini studionya gede banget ya Mas, gede banget. Terus kemudian di situ ada pemandangan Studio 6 juga, besar banget ya. Jadi nanti pokoknya disinilah nanti akan ada red carpet. Betul. Kita buat yang cantik. Dari sana ya Bu ya berarti ya? Drop off, kemudian red carpet, makan, mingle di sini, baru kemudian nanti pasti masuk. megah banget Bu. Insya Allah, ya. Oke? Ya, jadi gimana? Kita masuk ke dalam? Oke, kita masuk ke dalam untuk ngelihat lebih jauh lagi Studio 5 Indosiar. Oke. Wah, ini pintu studionya ya Bu ya? Oke, ini baru lobinya nih, lobinya Ibu Mas ya? Gustaf. Jadi ini akan jadi apa Bu ini? Ini nanti akan ada tempat makan untuk VIP. Kita akan set cantik sedemikian rupa sehingga nanti akan ada makanan-makanan, kemudian para sineas, para pengisi acara, artis, terus kemudian pejabat-pejabat dan yang karena ada. Banyak sekali tamu-tamu penting Tamu-tamu ya, Bu ya? penting nanti kita set di sini, terus nanti akan ada ornamen-ornamen yang cantik dong, ya kan, sesuai pesanan dari LSF. Terima kasih Bu. Nanti kan banyak tamu-tamu penting Bu, para menteri, kemudian juga anggota DPR. Kira-kira ruangan mereka disiapkan seperti apa Bu? Di sini sebenarnya ini komplit ruangannya ya. Jadi nanti kita ada ruang VIP. Ruang VIP itu ada beberapa yang nanti kalau tamunya banyak banget, jadi bisa kita pisah. Tapi di situ nanti juga akan disediakan makan dan sebagainya. Pasti ada toilet, berarti, Bu, kemudian ada musola, nyaman pokoknya. Jadi boleh sambil lihat menunggu acaranya nanti bisa di situ ngobrol-ngobrol. Nah yuk kita lihat ke dalam. Ya. Wah. Ini ya Bu ya berarti ya? Jadi ini nanti jadi VIP room. Biasanya kami kalau ada acara di Studio 5, terus kemudian ada tamu-tamu pejabat, jadi biasanya kita bawa ke sini. Jadi kalau saya ingat di sini itu udah kayaknya presiden-presiden kita pernah ke sini semua. Pasti di sini Bu ya? Terus menteri-menteri pernah ke sini semua. Gitu ya. Oke. Mas Gustaf, ini adalah ruangan VIP kita ya. Ini biasanya kalau pejabat-pejabat nunggu di sini nih. Nanti kita ada bisa set makanan di situ. Terus ada toilet di situ, ada musola ya. Jadi jadi kalau yang beriman musola dulu boleh sih ya. Jadi kira-kira seperti ini dan saya rasa cukup lah ya kalau untuk nanti para sangat cukup tamu. Bu, pengen nanya Bu, ini kan sudah ini adalah anugerah LSF kelima dan Indosiar
ini ketiga kalinya menyiarkan langsung dan menjadi penyelenggara gitu. Betul. Sebetulnya apa arti penting anugerah LSF bagi Indosiar? Jadi saya ingatin ya, berarti tahun 2021, 2023 dan sekarang 2025. Jadi jaraknya 2 tahun ya. Jadi menurut kami ini sangat penting buat kita, buat Indosiar, maupun tentu saja adalah buat seluruh grup MTech Media gitu. Dan saya rasa ini juga sangat penting untuk masyarakat Indonesia. Karena kalau untuk MTech Media sendiri atau untuk Indosiar, penting karena ini persamaan visi antara kami dan juga pastinya LSF. Bagaimana bahwa setiap karya seni, setiap tayangan, karena kalau anugerah LSF yang diberi penghargaan kan selain pertelevisian juga industri perfilman. Nah, bagaimana para sineas, para pekerja seni ini bisa berkarya, namun karya itu nggak boleh semena-mena. Betul, dengan rambu-rambu ya Bu ya. Ada rambu-rambu yang harus ditaati. Karena apa? Karena yang nonton itu bukan dari kalangan kita sendiri. Yang nonton adalah seluruh masyarakat Indonesia. Nah, visi itu yang sama antara LSF sama kita, sama MTech Media. Atau dalam hal ini adalah juga Indosiar. Sehingga kami bangga banget mendapat kesempatan ini. Sudah 3 kali pun kami gitu. Karena persamaan visi itu bahwa kita semua pekerja seni ini harus bertanggung jawab dengan tayangan kita. Salah satunya adalah melalui sensor mandiri dan kemudian disensor oleh LSF bahwa nonton itu ada batasan-batasan usia dan juga batasan-batasan penayangan. Sehingga apa? Sehingga nanti tayangan kita, karya-karya kita itu adalah menjadi karya-karya yang berkualitas, menghibur, menarik, namun juga syarat akan pesan pendidikan dan juga moral. Dan dinikmati oleh penonton sesuai betul, dan bisa dinikmati usia, Bu, ya? Betul gitu. Dinikmati kalau kita mau berkarya untuk anak-anak, ya harus sesuai rambu-rambu anak-anak. Kalau dewasa-dewasa, kalau untuk keluarga-keluarga, dan begitu juga kalau untuk TV, nanti kan penayangannya harus sesuai dengan kategori atau klasifikasi yang diberikan oleh LSF tersebut. Gitu. Wah, jadi persiapan lainnya apa Bu selain ruangan ini mungkin juga ruang VIP? Iya. Persiapan yang paling penting pastinya acara. Acara. Karena ini kan udah ketiga kali. Iya nih. Kita kan pasti pengen beda terus ya, ya, dong. Kita tiap tahun itu maunya apa? Harus terus meningkat. Maunya meningkat, maunya berbeda sesuai dengan tren yang ada saat ini. Namun demikian, semua pesan-pesan yang disampaikan oleh LSF itu harus sampai. Nah, rumitnya itu di situ, Mas. Kalau misalnya kita awarding hiburan biasa, itu pasti lebih mudah ya. Tapi ini kan enggak. Ada pesan-pesan yang sangat syarat harus diberikan kepada masyarakat. Sangat penting untuk disampaikan. Sangat penting disampaikan. Namun di sisi lain, ini tayangan TV harus menghibur. Harus ditonton oleh orang banyak, ya kan? Karena kalau udah di TV kemudian nggak ditonton oleh orang banyak, buat apa kita membuat acara? Nah, itu pentingnya kemudian kita mempersiapkan konsep kreatif yang sangat kuat. Konsep kreatif yang bisa memadukan antara unsur idealisme dan unsur hiburan untuk masyarakat. Dan LSF sangat percaya Indosiar bisa melakukan itu. Insya Allah. Kan sekarang TV nomor 1. Oh iya, nah, TV, apalagi ini bebannya sebagai TV nomor 1 nih. Jadi bagaimana, tapi selain itu juga bagaimana, karena ini yang diberi penghargaan kan bukan hanya industri TV, tapi juga perfilman. Nah, jadi bagaimana kita melibatkan semua unsur tersebut ke dalam acara. Berarti kan nanti pengisi acaranya ada dari perfilman, kemudian ada pertelevisian, dan jangan ragu-ragu untuk TV-TV lain untuk datang. Karena apa? Kami akan menyapa semuanya dengan baik. Pasti. Ini acara untuk karena semua. Ini acara untuk semuanya, bukan acara untuk Indosiar atau untuk MTech Media aja. Ini kan acaranya LSF. Kami hanyalah sebagai official broadcaster. Bahkan kami kan salah satu yang dinilai ya. Jadi kalau salah satu yang dinilai kan berarti kami ini sebenarnya bagian dari acara tersebut. Dan kami juga mengharapkan semua TV, semua industri, semua yang akan diberikan penghargaan oleh LSF itu datang hadir untuk menyemarakkan bersama. Karena menurut saya ini penting banget untuk membuat industri pertelevisian dan industri perfilman itu nantinya mempunyai karya-karya yang bertanggung jawab, berkualitas, menghibur, penuh dengan ada moral, dan harus punya kontrol sensor pribadi sensor mandiri, sehingga diharapkan ini nanti akan mengencourage
sineas atau pekerja seni untuk berkarya jauh lebih baik. Dan masyarakat sensor mandiri juga akan semakin baik. Iya, dan masyarakatnya nanti jadi tahu, oh iya, kalau saya nonton saya harus bisa mensensor, iya kan? Betul. Melakukan sensor terhadap tayangan-tayangan apa yang mau saya tonton. Bu, ini sayup-sayup kedengeran ada suara musik dari sebelah nih, Bu. Kayaknya seru banget, Bu. Ini kayaknya seru banget. Nanti kita harus ke dalam karena kita nanti acaranya ini kan akan diselenggarakan di studio yang biasa dipakai oleh Dangdut Academy. Oh, perlu ini juga acara nomor 1, Bu. Nah, ya, perlu diketahui Mas Gustaf bahwa Dangdut Academy ini saat ini adalah program nomor 1. Bukan hanya nomor 1, tapi selama 10 tahun terakhir, program talent search-nya ini adalah the highest. Oh ya. Artinya emang keren banget gitu. Nah, jadi kita pakai studionya yang sudah keren banget. Wah, LSF beruntung sekali, Bu. Insya Allah, lightingnya udah keren, setnya keren. Nanti tinggal kita kasih sentuhan-sentuhan yang sesuai dengan nuansanya Malam Anugerah LSF. Tapi yang paling penting banget, nanti kita libatkan juga para Dangdut Academy. Harus itu, Bu. Ada 16 anak yang kita libatkan. Ini penting banget karena mereka berasal dari Sabang sampai Merauke. Sangat penting itu. Artinya ini akan memberikan warna khusus, pesan khusus kepada seluruh sineas bahwa nih kita Indonesia ini kaya banget akan potensi orang, potensi kebudayaan, kemudian potensi apa saja. Pokoknya kita itu negara besar. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Betul, gitu Mas. Gitu. Kira-kira. Jadi sekarang kita ke Studio 5, kita lihat. Saya sudah nunggu dari tadi. Oh iya, kita lihat bocorannya seperti apa. Oke, Bu. Yuk Mas, yuk. Oke Mas, kita ke Studio 5. Bu. Ini udah sayup-sayup terdengar. Oke Mas, jadi ini Studio 5 nih. Jadi nanti ini tamu-tamu masuk di sini, tapi tenang aja nanti kanan kirinya kita buat yang keren dong. Jadi kalau tamu masuk itu akan impresif lah ya dengan acara Anugerah LSF ini. Gitu. Wah, megah sekali. Wah, coba Mas lihat. Ini lagi ada JR Dangdut Academy nih. Nih Mas, jadi nanti ini studionya kita akan di sini, tapi nanti kan ornamennya diganti ya kan. Kalau ini Dangdut Academy 7 ya, nanti diganti Anugerah LSF. Jadi sebesar ini ada tamu-tamu nanti ini duduknya udah stay semuanya. Dari depan sampai belakang LED semua nih. LED semua Mas, lihat tuh LED semua, nanti semuanya bisa dipakai. Terus kemudian tamu-tamunya sekitar 400 lah bisa duduk di sini dan saya rasa comfortable banget. Ya. Pasti nyaman sekali Bu ya. Oke. Gimana Mas, keren nggak? Keren banget Bu, ini kita udah nunggu banget nih kapan ya sebetulnya segera dilaksanakan nih tanggal 8 nih udah kayak lama banget ya Bu. Soalnya kita tunda ya, jadi akhirnya lama banget ya. Nah, gitu, berarti Mas, pengisi acara dan juga dari TV maupun dari perfilman ya Bu ya? Iya betul, juga akan ada di sana. Jadi nanti kan tamu-tamu nanti kita atur sedemikian rupa sehingga misalnya kayak nominenya gitu kan akan tercover dengan baik dan kemudian akan nyaman bagaimana nanti menerima penghargaannya. Betul, karena ada 18 kategori ya Bu ya. Ada 18 kategori dan betul, dan kan nggak boleh nggak menarik Mas. Betul. Harus menarik semuanya kan. Gitu kan? Supaya ditonton dengan baik. Nah, kita ke sini Mas. Oke, ini jadi insya Allah sih nyaman ya ini ya. Tempat duduk di sini. Hati-hati Bu. Ya, jadi ini apa namanya? Kursi-kursinya juga nyaman. Ya. Jadi ininya ya Mas ya, nanti panggungnya di sini. Panggungnya di sini dan apa namanya? Ini tengah-tengahnya nih. Tengah-tengahnya jadi nanti semua wording dilaksanakan di sini. Ini pesertanya. Ini nanti mereka salah satu yang ini loh, yang jadi pengisi acara ya Bu ya. Sini. Ini lagi JR ya. Ini namanya Robi dari Jakarta. Ini April si manis dari Cirebon. Ini Syakirah imut-imut dari Sidrap ya. Kamu Sidrap. Kalau ini Arbil yang ganteng banget dari Asahan. Oke. Keren-keren ya. Masih muda-muda, keren-keren nanti dan adalah suaranya bagus-bagus ya. Wah, kalau suara sudah tidak bisa diragukan lagi dan mereka akan itu adalah 4 orang dari 16 anak Dangdut Academy yang akan ikut di Malam Anugerah LSF nanti.
Siap ya semuanya ya? Siap. Nanti tampilin yang terbaik ya? Siap sih Bu. Gitu Mas. Nah, ini kan sebetulnya kalau dilihat Ibu, ini kan program televisi nomor 1 Iya, betul. ya, Akademi 7 ini. Kemudian mengintegrasikan dengan Malam Anugerah LSF kira-kira dalam bentuk seperti apa? Nah, jadi gini kan, Malam Anugerah LSF seperti tadi saya sampaikan kan harus mengandung unsur yang positif untuk bangsa ini dan kemudian juga mengemban idealisme yang ingin disampaikan. Namun di satu sisi juga harus menghibur. Nah makanya saat ini program yang paling fenomenal adalah Dangdut Academy. Wah, berkat terus Arbil dan kawan-kawan. Dan mereka ini adalah berasal dari Sabang sampai Merauke. Jadi nanti mereka akan ada treatment khusus, akan kita pakai untuk acara opening, di mana nanti akan ada kebudayaan dari Sabang sampai Merauke yang akan kita tampilkan. Selain itu juga akan bernyanyi lagu Indonesia Raya kan ya. Nah selain itu juga akan menyanyikan jingle LSF. Oh, berarti dari Sabang sampai Merauke bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, Indonesia Raya. Habis itu opening dengan culture, Indonesian culture, dan juga kekayaan budaya Indonesia seperti yang diemban oleh LSF. Dan kemudian pokoknya mereka nanti akan tampil maksimal untuk acara Anugerah LSF. Tapi ngomong udah tahu belum bakal tampil di Anugerah Lembaga Sensor Film? Hah? Udah tahu ya? Udah tahu kan? Udah tahu. Ayo sini dong. Udah tahu kan ya? Terus gimana? Rasanya gimana? Seneng banget ya? Oke. Persiapannya? Persiapannya gimana ya? Pokoknya kita udah seneng banget, nggak sabar banget buat konser nanti. Jadi kita benar-benar nyiapin semaksimal mungkin yang terbaik. Tapi tanggal 8 itu masih berlangsung nggak Bu ya? Masih karena ya? ini nanti selesai akan sampai akhir Desember. Jadi mereka sampai akhir Desember. Jadi mereka siap nanti untuk mengisi Anugerah LSF. Terus jangan lupa nanti itu ya posting-posting. Kabari seluruh handetolan di itu daerah masing-masing untuk nonton. Karena acara ini penting banget apalagi untuk generasi muda gini kan. Karena pada dasarnya kan apa yang dilakukan LSF adalah untuk melindungi generasi muda seperti ini. Betul sekali. Karena itu pesan dari kategori kita tuh namanya sensor mandiri semua. Betul. Karena supaya masyarakat tuh betul-betul dia memilah dan memilih tayangan, tontonan itu harus sesuai dengan klasifikasi usia. Jadi kalau masih imut-imut gini jangan nonton sembarangan. Jadi harus sesuai. Ini yang akan kita sampaikan ke masyarakat. Iya, betul. Titip ya. Terima kasih banyak ya. Jadi nanti nonton persiapkan sebaik-baiknya, tampil sebaik-baiknya karena nanti akan ditonton oleh masyarakat seluruh Indonesia. Plus nanti semua TV-TV akan ada di sini, semua banyak pejabat-pejabat yang hadir. Dan seluruh kepentingan perfilman ya Bu ya? Dan seluruh perfilman, seluruh pemangku kepentingan ya, perfilman akan di sini. Ya, siapa tahu suatu hari nanti kalian yang dinilai. Oh iya, calon-calon aktor ya Bu ya? Calon-calon aktor, siap-siap ya, gitu. Oke, terima kasih ya. Makasih ya, oke, selamat latihan lagi. Oke, sukses ya. Terima kasih. Nah Bu, ini kan Indosiar sudah ketiga kali ya Bu ya. Kalau dilihat dari pencapaian 2021, 2023, bagaimana sih sebetulnya? Apakah dari sisi bisnis acara seperti ini tuh masih menguntungkan mungkin atau seperti apa sih Bu melihatnya? Jadi gini kan kalau untung atau rugi dari sisi bisnis itu sebenarnya pertama tidak bisa kita lihat dari uang semata. Gitu. Benar. Namun memang menyelenggarakan atau menerima amanah dari lembaga sensor film ini menjadi kebanggaan kami karena ini akan menjadikan kita meningkatkan brand image kami. Brand image kami bahwa kami adalah salah satu TV atau grup yang memang sangat peduli kepada sensor mandiri plus bagaimana menjaga tayangan supaya tayangannya itu berkualitas dan punya unsur-unsur edukasi dan juga unsur-unsur moralitas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan kami mendukung acara ini menjadikan kami ada di sebuah lingkaran yang akan menciptakan industri pertelevisian dan juga industri perfilman ini semakin maju dan berkualitas. Karena ada tadi ya bahwa ketika kita berkarya ada koridor yang harus kita taati. Namun menurut kami mestinya sponsor juga bisa melihat bahwa seharusnya sponsor itu mensponsori program-program bermutu seperti ini. Program penting bermutu yang tujuannya adalah untuk menjaga anak-anak kita. Anak-anak kita dalam memilih tontonan sehingga brand apapun yang nempel di acara ini mestinya mempunyai benefit yang sangat bagus dari sisi image produk
kualitas gitu. Betul, nah betul. jadi menurut saya insya Allah juga sponsor-sponsor pasti akan melirik dan mudah-mudahan dengan kerjasama kita ini bukan hanya brand image yang kita dapat, tapi insya Allah juga akan ada keuntungan dari sisi bisnis karena mudah-mudahan insya Allah para brand melihat ini adalah program awarding yang sangat berkualitas. Iya. Dan LSF juga sebetulnya berupaya kenapa anugerah LSF ini selalu diadakan karena memang kepentingan bangsa sebetulnya untuk masyarakat supaya pesan-pesan yang kami sampaikan bisa betul-betul meresap dan karena itulah Indosiar yang dipilih. Alhamdulillah. Nah tapi gini Mas, jadi dengan kalau menurut saya kita punya kepentingan bersama untuk bagaimana supaya malam anugerah LSF ini ditonton oleh orang banyak dan kemudian memberikan kesadaran tadi. Pertama adalah kepada pekerja seni untuk berkarya yang bertanggung jawab. Dan ternyata berkarya bertanggung jawab itu diapresiasi loh. Ya kan salah satunya LSF yang mengapresiasi. Yang kedua adalah untuk masyarakat luas bahwa oh ketika saya memilih tontonan itu saya itu harus melakukan sensor sendiri gitu bahwa oh ya kalau ini berarti untuk tidak bagus untuk anak saya. Oh yang ini pas untuk anak saya. Oh kalau ini pas untuk keluarga saya. Nah, edukasi baik untuk sineas, pekerja seni, pekerja film, pekerja TV dan sekaligus untuk masyarakat luas ini menjadi sangat penting karena ini akan menjaga bangsa kita dari kehancuran sih sejatinya. Kehancuran melihat tayangan yang tidak berkualitas, tidak pas dengan usianya. Sesuai amanat Undang-Undang Perfilman Bu, melindungi masyarakat dari dampak negatif. Iya betul sekali. Betul sekali. Bu Siwi terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan lancar semuanya, sukses sampai hari Sabtu tanggal 8 November ya. 2025. Pokoknya jangan lupa untuk seluruh masyarakat Indonesia harus nonton acara ini karena acara ini adalah memadukan antara idealisme, kualitas tapi juga menghibur. Betul. Pengisi acaranya pun luar biasa. Kita sebutin ya Mas ya. Pengisi acaranya nanti akan ada 16 anak dangdut akademi. Ini dari daerah Anda masing-masing loh. Jadi merupakan hero-hero dari seluruh daerah Indonesia. Kemudian nanti akan ada Lesti dan juga keluarga Lesti, Abang El, cucu saya itu Bang. Gitu ya. Lesti, kemudian cucu saya Abang El, terus kemudian juga papanya ada Bilar, terus kemudian nanti akan ada Putri Aryani, Kebanggaan Indonesia ya. Terus kemudian nanti akan ada pembaca nominasi dari dari unsur perfilman, dari unsur pertelevisian, dari semua TV, nggak hanya dari Indosiar tapi seluruh TV akan ada wakilnya. Terus kalau nggak salah ada Prince Mutiara Ibu ya sama King Salman ya. Nah, itu kan lagi heboh banget ya. Itu tahun ini pencapaian luar biasa Ibu ya. Pencapaian luar biasa, apalagi kondisi perfilman Indonesia kan lagi sangat bagus banget ya. Nah, itu juga pencapaian luar biasa, lebih dari 10 juta ya filmnya ya. Itu ada itu, kemudian nanti khususnya juga keren-keren banget. Ada Rina Nose, ada pokoknya keren banget. Ada Ramzi juga, ada Arsit, terus kemudian ada nanti ada Gilang juga. Jadi untuk pembacaan pokoknya bakalan kita buat seru banget, kekinian dan up to date dan sesuai dengan apa yang tren di masyarakat saat ini. Gitu ya Mas. Pasti menghibur. Yang pasti menghibur. Jadi sekali lagi aku terima kasih banyak. Saya yang terima kasih Bu. Pokoknya MTech Media Indosiar mengucapkan terima kasih banyak untuk LSF. Saya yakin penjualannya juga sangat independen ya. Dari LSF. Saya pun ikut deg-degan apakah kita MTech Media dapat apa enggak. Waduh, saya juga belum tahu. Iya. Jadi kita posisinya MTech Media, Indosiar, SCTV, Mentari TV, Moji itu sama posisinya seperti TV-TV lain sebagai peserta basically. Sama-sama deg-degan juga. Sama-sama deg-degan. Bu Siwi terima kasih banyak dan salam buat semua kru semuanya di Indosiar. Titip buat nanti tanggal 8 kita laksanakan dengan baik dan sukses ya Bu ya. Amin, insya Allah amanahnya kita jalankan, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa untuk seluruh masyarakat Indonesia tunggu tanggal 8 November. Wah, hari Sabtu pukul 19 ya Bu ya? 19 live siaran langsung ya. Oke. Kalau gitu saya pamit Bu, terima kasih banyak Bu. Thank you, salam untuk semua komisi ya, namanya apa? Anggota LSF dan juga Pak Ketum. Betul, terima kasih Bu. Terima kasih. Nah itu tadi persiapan dari Indosiar, ternyata sudah sangat lengkap, sudah sangat siap untuk menyelenggarakan Malam Anugerah Lembaga Sensor Film 2025 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 November 2025 di pukul 19 langsung disiarkan oleh Indosiar dari studio ini. Kita ketemu lagi ya nanti di kelas sinema berikutnya. Saya Gustaf Folia, sampai jumpa.